Ya, hati-hati yang terlalu panjang khutbah. Nanti jenuh jamaah nanti. Mulai jamaah milih-milih masjid. Kau masalah di mana? Baitur Rahim. Jangan. Apa pula? Oh, khatib situ panjang-panjang bacaan. Jadi fitnah masjid. Masjid tak salah, orangnya yang salah. Ya, orangnya yang salah. 14 menit itu standar dah. Nah, dulu saya masih ingat ya. Saya ngomong sama Ustaz, di mana Ustaz khutbah? Kata masjid Baitur Rahman di Pasar, dekat rumah makan Sahara. Saya tak pernah khutbah situ. Saya ketemu beliau siang tu, saya khutbah di Pasar tu, kata dia, Masjid Baitur Rahman. Saya khutbah, dia bilang 10 menit ya. Surahnya Inna A'taina dengan Qul. Selesai salat saya disalam. Bagus khutbah Jumatnya. Inilah yang kami cari Ustaz, kata dia. Kami di pasar ni orang sibuk sebenarnya. Senang orang pasar tu, ya kan, dia beraktivitas lagi, kau punya panjang-panjang, risih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-darain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Sebagian hadis ya sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang lanjutan. Yani wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat ya, dari Jabir juga bin Abdullah, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul jum'ati yahmadullah. Adanya khutbah Nabi SAW pada hari Jumat, ia memuji Allah. Memuji Allah itu termasuk rukun ya daripada khutbah. Wa yuthni alaihi, dan juga membesarkan pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yaqulu ala athri dzalika wa qad ala sautuhu. Kemudian ia mengucapkan ya, pujian tersebut ada pengaruh, artinya dalam khutbah itu sangat berpengaruh ya. Waqad ala sautuhu, dan sungguh suaranya tinggi ya, suara Nabi SAW tinggi. Sudah saya tinggung kemarin ya, bahwa di masa Nabi tidak ada pengeras suara, maka suara harus dinaikkan. Nah, kalau sekarang ini aman dah, ada sound system, pengeras suara, sedang-sedang saja pun dah kedengaran sampai ke belakang. Wa fi riwayatin ya, riwayatan lahu man yahdillahu fala mudhillalah. Dalam satu riwayat yang lain juga bahwasanya dalam pujian itu Nabi menambahkan, siapa yang Allah beri hidayah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Itu adalah tambahan ciri khas khutbah Nabi. Walin Nasa'i, dalam riwayat Imam An-Nasa'i, wa qul dalalatin finnar, setiap kesesatan mengantar kepada ke neraka. Nah, itu mengenai bid'ah kemarin kita bahas ya. Jadi dipilih dan dipilah mana bid'ah yang sesat dan mana bid'ah yang tidak sesat. Nah, itu dah dibuat oleh ulama dengan kaedah-kaedah yang begitu jelas, sesuai dengan riwayat yang terjadi di masa sahabat Nabi SAW. Nah, mereka berbuat
walaupun Nabi tidak mencontohkan, tetapi disetujui oleh Rasulullah. Bahkan Nabi tidak ada pun telah wafat, mereka berbuat dan itu dianggap baik. Semua sahabat tidak komplain. Nah, berarti sahabat faham apa makna bid'ah yang dimaksud Nabi SAW. Baik jemaah sekalian, di sini penjelasan ya. Disyariatkan khutbah 2 kali itu Jumat. Ya, kalau khutbah sekali tidak sah. Berbeda dengan salat Id. Ya, salat Id sekali sah. Ya, sekalipun dalam mazhab Syafi'i. Ya, khutbah sekali sah, cuma dikiaskan dengan Jumat. Yang terbaik dua kali. Tapi kalau untuk Jumat, kalau sekali tak sah. Kemudian nasihat di sini dikatakan lil wa'zi wa tadhkiri wa tahdhir. Nah, dalam nasihat tersebut dia harus ada peringatan. Tahdhir itu peringatan, tadhkir itu peringatan. Mengingatkan kepada makmum, wa tahdhir ancaman Allah SWT. Beri peringatan. Jadi khutbah itu intinya peringatan dan ancaman. Itu nasihat. Nanti keluar dari Jumat, hati-hatilah tu. Jangan salah langkah, salah jalan. Makanya Jumat ini wajib nih khutbah nih. Kerana nasihat seminggu sekali. Setiap 7 hari sekali kita diberi nasihat. Kenapa perempuan tak ikut? Nah, itu kan bingung ni nak. Kok laki-laki disuruh ni, perempuan tak diwajibkan. Kerana yang keluar dari rumah siapa? Suami berinteraksi, bergaul, takut salah jalan, dikhawatirkan lagi mengambil rezeki, keliru dia. Bisa melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suami itu sering luar. Ya, peringatan habis Jumat, aktivitas lagi dia. Jadi itulah tujuan daripada Jumat, ada nasihat. Ya, nasihat wajib, tak boleh tak. Ini sampai hari kiamat ni mimbar ni. Ya, mimbar ni sampai hari kiamat. Tapi pengajian subuh ni tergantung saya. Kalau saya masih hidup, masih jalan. Kan itu. Udah tak ada, dia apa kan? Nah, jelas manusia tak kekal ni. Ya, akan berganti generasi terus. Tapi mimbar ni jalan terus ni. Ya, sampai hari kiamat ni mimbar ni jalan terus. Masjid ni pun tak sampai hari kiamat. Nanti direhab lagi. Ya, makanya ini sekolah, kata ulama. Sekolah yang dibentuk Nabi wajib nih Jumat ni. Khutbah. Majlis taklim tu pasang surut. Tergantung orangnya. Makanya saya tak heran jamaah masih bertahan, saya ajar. Kok lari? Apa mah dia ajar? Saya pun lari kan. Maka saya pesan guru yang ngajar ni 2 kemungkinan. Kalau tak murid meninggalkan guru, guru meninggalkan murid, selesai kata dia. Nah, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, peringatan tentang hari Jumat ni, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, bergegaslah kalian menuju kepada ingat kepada Allah. Jumat tu ingat. Ayo. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, jangan ada lagi aktivitas. Tinggalkan aktivitas, datang ke masjid. Begitu dah. Jadi siapa yang beraktivitas, azan dikumandangkan, jual belinya sah, tapi yang dia lakukannya haram. Ini bingung nih jamaah, macam mana belum itu? Itu hukum. Ya, karena selama jual belinya barang yang halal, ya sah, bukan barang yang haram. Tetapi dia melakukannya pada waktu peringatan datang. Begitu azan Jumat, peringatan tu. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, kata Allah. Masih jual beli, haram. Waktu itu yang kita langgar, waktu kemuliaan, panggilan untuk bergegas datang ke masjid. Tapi kalau orang yang tak wajib Jumat, tak haram. Ibu-ibu jual pakaian, seandainya dari rumah ke rumah datanglah, nawarkan pakaian, biasanya bawa bungkus tu, sampai ke rumah si pula buka, murah meriah kata dia, sayang anak, sayang isteri. Ayo, hari Jumat tak haram. Kerana perempuan tak wajib Jumat. Ya, perempuan tak wajib Jumat. Nah, jadi laki-laki yang kena wajib Jumat ni haram hukumnya kalau masih beraktivitas.
setelah azan dikumandangkan. Nah, Nabi SAW yang melakukan dalam nasihat tersebut pertama kali beliau memuji Allah. Ya, ala hamidallahu wasyahadatain wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi. Pertama, puji kepada Allah. Yang kedua, syahadat. Tapi syahadat ini ulama berpendapat sunnah, tidak wajib. Ya. Walaupun Nabi menyebut syahadat dalam khutbah Jumat, tapi khutbah Jumat itu syahadat sunnah, tak wajib dia. Nah, salawat dan salam kepada Nabi SAW, itu wajib. Ya, wajib tu. Tak boleh tidak. Dan nama Nabi pun harus diucapkan. Tak boleh tidak. Ya, jadi siapa yang mengucapkan nama Nabi begini, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, atau sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi, tak sah. Tidak sebut nama Nabi, dia pakai alaihi. Tak boleh alaihi, ala Muhammad harus tu. Tak boleh alaihi. Inilah yang jadi masalah. Ya, beberapa tempat di Pontianak ini. Nah, termasuklah jemaah saya sendiri yang khutbah tak nyebut nama Nabi. Habis ditegur, dikritik sama anak pondok, bingung dia. Ya. Jadi dia khutbah tak nyebut nama Nabi secara lantang. Kerana khutbah-khutbah yang dari luar diterjemahkan, dia bahasa Arabnya tetap. Saya baca langsung tu. Puji sama Allah betul. Begitu salawat. Sallallahu ala wa sallallahu ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu alaihi, dia pakai ali, tidak pakai ala Muhammad. Wajib disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab Syafi'i dimanapun berada, harus nama Nabi disebut. Tak boleh pakai dhamir. Oh, ini kan dhamirnya kembali kepada syahadat, tak? Walaupun syahadat wa asyhadu anna Muhammadan, ada nama Nabi sallallahu alaihi kembali kepada syahadat, tak berlaku. Ya, dia harus sebut. Nah, itu jamaah saya dulu pernah khutbah di sebuah masjid, saya ngajar di Mendawai. Dia biasa baca talqin di kuburan, mandikan mayat, salat mayat. Pokoknya urusan fardu kifayah dialah. Kau baca talqin sedap jadi kuburan tu, merinding kat bulu kita dengar tu. Ya, kau ada talqin, baca talqin tu jelas suaranya. Kan dah terbiasa begitu, dia ambil lah jadi khatib. Dia ikut pengajian saya ni belum sampai bab salat Jumat, bawa bab salat sunnah. Akhirnya dia salat Jumat, dia khutbah. Gitulah tadi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullah. Habis kena tegur sama budak pondok. Selesai salat tapi yang negurnya. Selesai salat, anak pondok bilang salat kita tidak sah. Oh, kenapa pula? Kerana nama Nabi tak disebut dalam khutbah. Habis mau diulang, malu. Adalah ganti zuhur. Ganti zuhur, selesai salat dipanggillah dia tu yang khatib tu. Jemaah saya, kenapa tak disebut nama Nabi dengan jelas? Saya pakai tagnya. Ini tag ini dari luar diterjemahkan dan belum disempurnakan kita. Kalau tak disebut nama Nabi dengan jelas, batal. Kau belajar di mana? Sama Ustaz Awab tu. Kena gitu. Dah lah, mau dia apa kan? Terima lah. Dia belum belajar bab Jumat, bab salat sunnah. Saya kena lagi. Ustaz Awab tu belajar di mana tu? Tambah jauh lagi dah. Saya bilang saya belajar di kampung. Jadi guru ke guru. Jadi macam mana? Yang khutbah itu, saya bilang saya tidak bela dia salah. Ya. Dan memang buku-buku mazhab Syafi'i tak boleh pakai dhamir, harus disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak bisa membela dia, memang salah. Ya, memang salah, mau dia apa kan? Maka lain kali kalau ada masalah jangan bawa nama saya ya. Nanti tambah masalah lagi.
Kalau dia ketemu sama saya clearkan. Kalau tak ketemu macam mana? Fitnah atau sejalan. Nah, kalau dia ada masalah tu, klarifikasi, datangi saya jelaskan, selesailah tu. Kalau tak datang macam mana? Berita dah nyebar tu. Itu je. Jadi kau dapat belajar tuntas, ya, jangan tak tuntas. Tas harus selesai. Orang belajar tak selesai pasti masalah, ya. Tapi mau sabarlah ni, bulughul maram masih tebal ni, masih tebal bulughul maram. Sorry belum. Wal ityanu bi amma ba'du. Nah, dan juga dalam khutbah itu didatangkan kalimat amma ba'du. Fa ya ibadallah. Nah, kalimat amma ba'du itu diambil dari ucapan Rasulullah SAW. Nah, yang kemarin kan dikatakan wa yaqulu, Nabi mengucapkan amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah. Kemudian kata Nabi, sebaik-baiknya perkataan yaitu hadis dan kitab Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Pakai amma ba'du itu sunnah, itu dari Nabi itu. Dan juga dalam khutbah ini dianjurkan, yakni pesan takwa, ya, wal hathu 'ala taqwa wa qiraati ayat. Jadi harus ada pesan takwa, minimal ittaqullah atau ati'ullah wa ati'ur rasul, dah cukup, memadai itu dah, ya. Ati'ullah wa ati'ur rasul atau ittaqullah, dah selesai dah tu dah. Kemudian membaca qiraatul Quran, minimal 1 ayat. Dalam khutbah minimal 1 ayat harus baca Al-Quran. Kalau tidak ada ayat Al-Quran, khutbah pertama, khutbah kedua batal, ya. Cuma di sini dikatakan ihdahima, fi ihdahima, salah satu dari khutbah. Kalau khutbah pertama sudah dibaca ayat Al-Quran, khutbah yang kedua tak dibaca, sudah cukup. Atau sebaliknya, khutbah yang pertama tidak dibaca, khutbah kedua dibaca. Betul. Atau khutbah yang kedua dibaca, khutbah pertama tidak dibaca. Yang penting salah satu dari 2 khutbah sudah memadai. Ya, sudah memadai. Nah, jadi kau lihat di sini ada satu yang kurang. Ujian udah, salawat udah, pesan takwa sudah, kemudian baca ayat sudah. Dia 5, satu lagi yang kurang. Doa ukhrawi. Doa ukhrawi itu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan ini tidak ditemukan dalam hadis. Kenapa jadi rukun? Ini amalan salafus salih. Ya, salafus salih yaitu 300 tahun generasi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ para ulama, para sahabat, salafus salih, tabi'in, tabi'in, setiap khutbah pasti membaca doa ini. Nah, makanya ijma' salafus salih menjadi hukum wajib baca doa ukhrawi. Ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin. Dah itu ya cukup dah. Ya. Atau gini, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, dah sah. Minimal tu. Ya, itu sudah memadai. Hanya jelas ayat tadi itu secara ijmal sudah memadai, ya, minimal 1 ayat. Ya. Nah, kemudian dari tuntunan Nabi SAW bahwasanya khutbah itu dibilang katakan ayat khutbah qaiman, khutbahnya berdiri, tak boleh duduk. Kemarin kita bahas, kecuali uzur, sakit. Kalau orang yang sakit, ulama karismatik, sangat diperlukan nasihatnya, dia khutbah tak mampu berdiri, boleh duduk. Tetapi antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua harus diselingi dengan diam sebentar. Kalau tak diam, berarti masih dihitung 1 khutbah. Dia harus diam sebentar. Diam kadarnya selama orang membaca suratul Ikhlas. Berapa lama itu? Ya, saya khutbah nih, selesai khutbah pertama, saya diam. Diamnya tadi kadar orang membaca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kadar paling pendek. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kadarnya. Jangan baca qul huwallahu ahad ya.
Maksudnya kadar waktu baca qul itulah yang dipakai diam antara dua khutbah. Itu kadarnya. Kemudian ayarfa'a sautuhu, kemudian mengangkat suara. Itu ciri khas. Maka cari khatib yang suaranya jelas. Jangan cari khatib yang suaranya malu-malu. Kecil suaranya, tak keluar. Apa mau didengar? Nah, makanya khutbah harus jelas, kerana intinya nasihat. Dulu ulama-ulama kita khutbah harus pakai bahasa Arab. Ya, buka kitab tu. Khutbah harus pakai bahasa Arab. Kalau seandainya Masjid Baitul Rahim pakai bahasa Arab gimana? Paling dengar pembuka khutbah yang paham. Setelah itu wallahu alam. Ya kan? Tengangguk-ngangguk berarti bukan paham. Ngantuk. Alhamdulillah ulama kontemporer ya 100 tahun di bawah ni mereka merubah, termasuk zaman kerajaan Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri. Ya, itu dirubah khutbah pakai bahasa Melayu. Jadi dulu pakai bahasa Melayu khutbahnya. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Dulu kan ada Arab Melayu. Itu Arab tapi bahasa Melayu. Asalnya dulu pakai bahasa Arab. Nah, kemudian lagi wa ya'ti bi jawami'il kalim min at-targhib wa tarhib, dan mendatangkan kalimat yang menghimpun makna perkataan. Nabi punya ciri khas jami'ul kalim. Perkataan Nabi pendek tapi maknanya masya-Allah dalam. Kok diwai-waikan panjang lebar perkataan Nabi. Nah, artinya apa di sini? Kita memang tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun khutbah itu dianjurkan singkat, jangan terlalu lama. Nah, termasuk orang yang paham kata Nabi, nanti ada hadisnya. Orang yang paham kata Nabi, panjang salatnya, pendek khutbahnya. Kenyataan kan terbalik. Khutbah panjang, salat pun panjang. Nah, pendapat salatnya panjang, surahnya standar lah. Ya, minimal salatnya itu Sabbihisma al-a'la dengan al-ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, khutbahnya jangan panjang-panjang. Saya suka melihat kok masjid tu bunyi suratnya, undangan khutbah tu langsung NB.2 bawah keterangan. Jangan lebih dari 15 menit. Oh, itu senang saya tu. Mana? Senang saya. Tapi kalau sudah tidak ada pembatasan itu, lihat khatib tu ngomong sampai setengah jam, 25 menit. Itu orang tak faham tu. Tak ngerti, baru ngelantur ke mana-mana penyampaiannya. Tak fokus lagi dah. Ini bukan acara maulid, bukan Isra Mi'raj. Ya, khutbah ini pesan nasihat, peringatan. Yang penting tu peringatan, ancaman, itu penting. 10 menit selesai, tak masalah. 15 menit itu dah termasuk standar. Ya, semua tu standar. Ya, hati-hati yang terlalu panjang khutbah, nanti jenuh jamaah nanti. Mulai jamaah milih-milih masjid. Kau masalah di mana? Baitul Rahim. Jangan. Pula, oh, khatib situ panjang-panjang bacaan. Jadi fitnah masjid. Masjid tak salah, orangnya yang salah. Ya, orangnya yang salah. 14 menit itu standar dah. Nah, dulu saya masih ingat dah. Saya ngomong sama Ustaz, di mana Ustaz khutbah? Kata Masjid Baitul Rahman di Pasar, dekat rumah makan Sahara. Saya tak pernah khutbah situ. Saya ketemu beliau siang tu, saya khutbah di Pasar tu, kata dia, Masjid Baitul Rahman. Saya khutbah, dia bilang 10 menit ya. Surahnya Inna A'taina dengan Qul. Selesai salat, saya disalam. Bagus khutbah Jumatnya. Inilah yang kami cari Ustaz, kata dia. Kami di pasarnya orang sibuk semua. Senang orang pasar tu. Ya kan, dia beraktivitas lagi, kau punya panjang-panjang, risih dia. 10 menit ya khutbah, kata dia. Sama khutbah kedua 15 menit. Surahnya tadi itu. Orang pasar tak suka panjang. Ya, begitu panjang setengah jam tak dipakai gitu. Ya, biar sompan kau panjang, kata dia. Jangan buat hal begitu, kata dia.
Jadi kita kok di pasar tu harus faham, tak boleh banyak-banyak. Kan ada masjid baru tu An-Nur tu di jembatan tu, Pasar Tengah tu. Saya kena jadual situ, Masjid An-Nur. Saya khutbah dia, kita 15 menit, senang dia. Karena setelah itu buka toko lagi. Kita mau pandai-pandai lihat keadaan. Nah, kemudian ma'akamalis fasahati wa tawjih. Nah, diiringi juga dengan kefasihan lisan dan juga syarat dengan isi makna. Jadi kok nyampaikan tu lisannya fasih, kok dapat baca Al-Qurannya pas, jelas, hadisnya pun jelas. Kau tak pakai hadis bahasa Arab, terjemahannya pun jelas, tak masalah. Hadis pakai terjemahan boleh, yang penting jelas penyampaiannya. Nah, makanya Imam Malik berkata belum dianggap memadai khutbah kecuali sesuai dengan ketentuan dari Nabi SAW. Jadi Nabi baca ucapannya singkat tapi padat. Itu Rasulullah. Jadi apa kesimpulannya? Yang pertama, bahwasanya disunnahkan khatib itu untuk berkhutbah, perhatiannya penuh untuk menyampaikan isi inti permasalahan, suara diangkat dan mudah dipahami. Dia punya makna, ada peringatan, ada ancaman. Kau dapat mengulasnya tentang hal yang sedang terjadi, itu yang bagus. Yang up to date, yang sekarang terjadi, itu dibahas. Kau dapatlah, tak masalah penyakit, tak masalah apa, wabah dan sebagainya. Sekarang masalah apa ni? Masalah presiden, janganlah tu. Jadi khutbah, bukan kita kampanye di mimbar tu. Tapi kok diperlukan boleh, sifat darurat. Kemudian lagi disunnahkan memulai khatib itu dengan nasihat pada hari Jumat. Ada nasihatnya, baik itu Jumat, salat Id ataupun nasihat-nasihat biasa dengan kalimat amma ba'du. Itu dari Nabi itu, amma ba'du. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga diperintahkan pesan takwa, anjuran dalam hal yang wajib, mencari ridha Allah SWT, peringatan-peringatan, dan menjauhi dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Jadi yang penting nasihat membetulkan diri kita. Jadi Jumat ini Masya Allah, makanya siapa tak datang Jumat 3 kali berturut-turut, kata Nabi, Allah tutup hatinya. Kerana berbahaya kalau tidak ada nasihat. Takut ni kita salah jalan. Nah, isteri, nanti suami pulang ke rumah, sampaikan khutbah Jumat itu kepada isteri yang berkaitan dengan masalah isteri. Boleh. Jadi ibu-ibu ni tak wajib belajar sebenarnya. Yang wajib belajar itu suami. Nanti pulang ke rumah, suami ngajarkan isteri. Tapi suami sekarang banyak tak faham. Isteri dihantar ke masjid, habis tu dia balik ke rumah. Itu kacau. Isteri yang cerdas. Ada saya lihat tu. Mana kau ni ngantar isteri belajar kau? Nantilah. Dia nanti belajar, isteri suruh belajar. Ya, saya kira cukup, sudah dapat dipahami. Untuk selanjutnya silakan mudzakarah. Dua khutbah. Apakah khatib yang syarat kalian juga semua atau jemaah? Jadi timbulnya salawat itu gimana, Ustaz? Kalau dia yang kedua, Ustaz. Kalau dilihat zaman sekarang, ini perempuan lebih dari laki-laki, Ustaz. Apakah memang perempuan tidak diwajibkan salat Jumat? Sebab ada yang perempuan mengatakan bahwa semua sektor itu ditempati perempuan, bahkan lebih dari laki-laki. Apakah memang zaman sekarang tidak mengikuti khutbah hari Jumat ini seperti wajib juga bagi perempuan supaya benar? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salah paham tu. Salah paham tu. Sampai berapa masjid pun tak berani lagi membaca salawat antara dua khutbah. Itu hadis untuk khatib, bukan untuk mubaligh yang bersalawat. Itu tak paham tu. Makanya saya bilang belajar tuntas. Kalau tak tuntas salah paham. Mulailah satu masjid saya tanya, apa tak salawat? Tak boleh. Ustaz melarang, tak boleh ngomong antara dua khutbah. Allah, kacau saya bilang. Itu salah paham.
Rasulullah la yatakallamu baina khutbatain, Nabi tak mengucapkan di antara dua khutbah. Itu syarat khutbah bagi khatib. Dia jangan ngomong di antara dua khutbah, maka ada jeda waktu diam sebentar. Itu untuk khatib, bukan untuk mubaligh. Mubaligh boleh bimbing salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatib kan diam, khutbah ada khatib tu. Yang dilarang jangan sampai khutbah nyambung dari pertama terus tak ada berhenti, berarti dihitung satu khutbah. Dengan berhenti tadi, memisahkanlah khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Itu untuk khatib, bukan untuk mubaligh. Mubaligh itu kan mimpin selawat, tak ada masalah. Diam pun boleh, baca selawat bagus. Apa sebab ulama milih selawat? Kerana selawat besar fadilahnya pada hari Jumaat. Makanya jamaah jawab, jamaah Allahumma salli wa sallim alaihi. Tak masalah jamaah, bukan khatib. Ya. Khatib salawat pun tak masalah. Kenapa? Jawab salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang penting dia tidak khutbah, tidak menyambung khutbah pertama, khutbah kedua. Itu ya. Itu tandanya memisahkan khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Misalnya khatib ini tidak diam, ini diam ngomong atau diam gerak? Diam ngomong. Bukan gerak ya? Diam ngomong, bukan gerak. Diam ngomong, tidak memisahkan khutbah pertama, khutbah kedua, terus ya, masih dianggap satu khutbah. Dia harus diam untuk memisahkan dua khutbah tadi itu. Nah, kemudian yang kedua, perempuan bagaimana? Perempuan tak dilarang. Ingat tu bahasanya tu. Perempuan tak dilarang pergi Jumaat, tapi tidak kan paham tu bahasanya tu. Dia mau Jumaat silakan, tidak Jumaat pun juga silakan bagi perempuan. Maka perempuan tak wajib. Maka jangan heran perempuan banyak tak datang ke masjid. Tapi kalau kita berada di masjid ada perempuan pergi Jumaat, sah, tak masalah. Pergi Masjidil Haram tu, banyak perempuan ikut Jumaat. Madinah banyak perempuan pergi Jumaat. Cuma tidak ditekankan wajib, kerana perempuan ini, mohon maaf, dia beraktivitas silakan. Tapi ingat, kebanyakan perempuan ini mengurus rumah tangga. Itu dia kebanyakan. Tapi yang beraktivitas silakan, tak masalah. Makanya yang mau turun silakan, tapi ingat, tidak wajib. Itu hebatnya hukum tu ya, dari Nabi SAW. Hikmahnya banyak. Bahkan Nabi melarang kepada orang yang ekstrem dengan istrinya. Kata Nabi bilang, jangan kau larang istrimu pergi ke masjid. Nabi bilang gitu, jangan dilarang. Namun sekalipun di rumah lebih baik, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang, kata Rasulullah. Makanya istri-istri kita pun kadang-kadang jenuh juga, kepingin ke masjid, silakan, tak masalah. Kena ada yang ekstrem nih, istri tak boleh lagi dah ke masjid. Udah tak ke masjid, nampak mata lagi, wajah pun tak nampak lagi. Tak masalah lah, pakaian silakan, tapi jangan terlalu ekstrem. Istri mau ke masjid dilarang. Kemarin dah saya sampaikan bahwasanya Nabi pernah salat, Nabi meringkas salat. Yang tadi Nabi baca surah yang panjang lalu dipendekkan Nabi. Kenapa? Tangisan bayi di belakang. Jadi ada istri di masa Nabi salat, anak di bawah. Ya, buat sekarang mana ada perempuan bawa anak, dia bawa cucu, tak ada. Berarti zaman Nabi lebih hebat lagi, anak dibawa ke masjid. Begitu Nabi baca surah, kedengaran tangisan bayi itu, langsung dipotong Nabi, surahnya pendek langsung, salam selesai. Kita ni lebih ekstrem dari Nabi pula, padahal Nabi itulah ikutan kita. Baik, sekali itu ya. Ada yang lain mungkin? Ini tentang sholat tahiyatul masjid, Pak Ustaz. Kita datang wajib lagi ajar. Saya pernah mendengar di katakanlah di grup WA itu, kalau untuk khutbah Jumat, untuk sholat Jumat, jadi kita tak usah berdiri dulu nunggu ajar selesai, langsung sholat saja. Karena penjelasannya itu kita lebih utama untuk mendengarkan khutbah. Jadi kalau ajar selesai kan langsung khutbah.
Jadi pada waktu ajar itu, kalau kita kebiasaan ini kan katakanlah nunggu ajar selesai baru sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi di video itu kita disarankan langsung sholat, tidak usah nunggu ajar selesai. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 kali, ada masjid yang ada sekali. Awak salah di mana? Yang 1 kali. Kalau yang 1 kali lebih baik tahiyatul masjid, walaupun tak dengan azan tak masalah, ya kan? Karena mendengar khutbah lebih besar pahalanya dibandingkan tahiyatul masjid. Kalau berada di masjid yang azan 2 kali, tenang-tenang ya, datang masuk azan dikumandangkan, berdirilah. Kenapa? Kalau duduk habis tahiyatul masjid. Maka tahiyatul masjid kalau duduk selesai, tak dapat kesunahan, makanya orang berdiri. Maka orang yang apa tu berdiri itu? Berdiri itu supaya dapat dua-duanya, menjawab azan dapat pahalanya, kemudian tahiyatul masjid masih dapat. Karena kalau kita duduk, sunnah tahiyatul masjid selesai, tak dapat. Jadi kalau azan 2 kali, tenang-tenang ya. Yang azan sekali, betul seperti itu. Ya, bahkan Nabi lagi khutbah, jangan tak salat pula, langsung duduk yang masuk masjid. Itu keliru juga itu. Ya, Nabi lagi khutbah Nabi sedang khutbah, sahabat datang masuk ke masjid, langsung duduk, ditegur sama Nabi. Kata Nabi bilang, qad sallaita qabla an taji, kau dah salat belum sebelum sampai ke sini? Belum ya Rasulullah. Qum rak'ataini khafifatain, bangun kata Nabi 2 rakaat tapi ringankan, cepat, jangan lama-lama. Ini khutbah nih, mahal tuh khutbah. Cukup Al-Fatihah. Al-Fatihah 2 rakaat, salam selesai, sudah langsung dengar khutbah. Berarti makruh orang masuk masjid langsung duduk, padahal Nabi khutbah tuh. Ada pula Ustaz, susah agak nih. Itu saya bilang, orang khutbah nih, saya mohon maaf, Ustaz lah dia kan. Dalam khutbah tuh dilarangnya orang. Kalau sudah khatib menyampaikan khutbah, tidak ada lagi salat, yang masuk langsung duduk. Benda nih, bingung enggak saya ini? Ini pun lebih ekstrem dari Nabi, kan, nampak? Ya, Nabi lagi khutbah, orang masuk duduk, suruh berdiri 2 rakaat ringankan. Jadi masih boleh salat 2 rakaat walaupun sedang khutbah, cuma dipercepat. Jangan mengulang, mengulang haram. Ini salah nih. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid dulu. Ini yang kita khutbah nih, salam, berdiri lagi qabliyah Jumat. Kena nih. Cukup 2 rakaat saja. Terserah mau digabung, boleh gabung. Tahiyatul masjid dengan qabliyah sekaligus boleh. Salah. Boleh. Ya, kalau mau langsung qabliyah aja boleh. Berarti kalau udah qabliyah, otomatis tahiyatul masjid terangkat. Ya, terangkat deh, itu otomatis dah. Ya, sekira cukup nih ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad